Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimu sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, kembali kita hadir di kajian rutin bulanan yang bertempat di rumah Abah Bambang di Jalan Nusa Indah nomor 351B, Capoko Mulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita sekalian. Dan semoga pahala dari amal soleh tersebut kelak pada hari kiamat bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita Mi'atu su'alin wa jawabuhu, 100 tanya jawab, soal jawab, fi aqidati tauhid, tentang akidah tauhid, seputar akidah tauhid. Masuk pembahasan berikutnya, silahkan dibuka halaman 19. Sekarang masuk poin yang ke-54 ya. Terakhir 53, benar para jemaah? Ya, sekarang 54. Poin yang berikutnya, pembahasan yang ke-54. As-su'alu ar-rabi'u wal khamsun, pertanyaan yang ke-54. Ma a'zamu dalaili nubuwatihi, ma a'zamu dalaili nubuwatihi, apa yang terbesar dari dalil-dalil tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya dalil apa yang paling besarnya, di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil yang menunjukkan, dalil itu petunjuk artinya ya, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Tapi ada dalil yang paling besarnya, yang paling agungnya, yaitu al-jawabu, jawabannya. A'dhamu dalaili nubuwatihi, seagung-agung sebesar-besar dalil-dalil tentang kenabiannya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Azimu, Quran yang agung. Jadi Quran yang mulia.
Jadi Al-Quran itu merupakan dalil yang paling besar yang menunjukkan tentang kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Kalau mukjizat yang lain kan sudah tidak ada lagi. Contoh, Rasulullah pernah ya dari sela-sela jari jemarinya itu keluar air, mengalir. Itu sudah tidak bisa lagi dibuktikan sekarang. Nabi sudah meninggal dunia. Rasulullah sering ya makanan yang dihadiahkan kepada Nabi itu dimakan lebih dari 70 orang. Padahal makanan itu sebenarnya cukup hanya untuk 1, 2, 3 orang saja. Ini sudah tidak bisa kita buktikan sekarang karena Nabi sudah meninggal dunia. Tapi yang bisa kita lihat sekarang, kita saksikan, kita teliti, kita buktikan adalah Al-Quran. Wa huwa kalamullah. Dan Al-Quran adalah firman Allah. Alladzi huwa, yang mana Al-Quran ini adalah al-huda, berisi petunjuk. Wasyifa'u, berisi obat penyembuh. Wan-nuru, dan cahaya. Jadi Al-Quran itu isinya apa? Al-huda, petunjuk, petunjuk hidup. Jadi agar kita bisa hidup di dunia dan di akhirat dengan kehidupan yang bahagia, sejahtera, ya, tentram. Ini semuanya petunjuknya ada dalam Al-Quran. Ada semuanya. Ya, hanya saja manusia terkadang belum mengetahui petunjuk itu, belum mempelajarinya. Sudah ada. Kita ambil contoh ya. Banyak manusia itu menghadapi kehidupan ini bingung. Apalagi setelah kenaikan BBM, semua bingung. BBM itu singkatannya apa para jamaah? Bahan bakar minyak. Kalau berdasarkan perkataannya Kiai Haji Anwar Zahid, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan memberi hidayah beliau kepada sunnah, bolak-balik munda itu BBM. Jadi bolak-balik apa? Munda. Jadi sudah cocok dengan singkatannya ya. Tapi orang muslim itu begini loh ya. Orang muslim itu tidak melihat kepada dunia, pandangannya jauh ke depan. Kalau sekedar BBM naik kemudian kita tidak terima, ini kalau bahasa saya ini sangat-sangat apa? Remeh, perkara yang remeh. Duniawi ini. Wong naiknya itu loh, bukan berlipat-lipat. Dari berapa para jamaah? Pertalit itu sebelumnya 6.000 berapa? 7.000 berapa? 600 ya. 7.600 menjadi 10.000 itu kan bukan naik 2 kali lipat, belum sampai. Dari solar 5.150 menjadi 6.800 itu juga bukan 2 kali lipat. Seorang mukmin itu tidak pernah dia ya, gusar, risau, gelisah dengan keadaan dunia. Karena dia yakin setiap yang melata di atas bumi ini dijamin rezekinya oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada kalau ngaji sungguh-sungguh itu kemudian demonstrasi menentang kenaikan BBM, tidak ada. Turun ke jalan, mengganggu pengguna jalan, mencaci maki pemimpinnya, tidak ada. Seperti itu tidak ada. Ya, tidak ada pada jamaah rahmati Allah Ta'ala. Dan itu bukan kesalahan pemimpin, bukan. Dan bukan kesalahannya Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, bukan. Kenaikan BBM itu sudah dipelajari oleh timnya di departemen masing-masing. Bukan hanya satu departemen itu yang mempelajari itu. Dikaji ulang, dibandingkan dengan negara lain. Jujur ini kita katakan, BBM di Indonesia ini masih tergolong BBM murah di banyak negara. Kita ini termurah nomor 2 di ASEAN setelah Malaysia. Coba nanti dicek di Google. Paling murah Malaysia, setelah itu Indonesia. Di ASEAN lah. Ya. Jadi bensin di Singapura itu sudah 29.000 harganya. Bisa beli nggak kita? 29.000. Kalau umat Islam bisa insya Allah. Begitu loh. Jangan masak 29.000. Mau makan apa loh? Makan nasi. Makan nasi pecel, ya, nasi goreng, nasi geprek. Gimana tuh? Kita sudah belajar akidah yang benar. Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak perlu seperti itu. Seorang muslim yakin, apalagi dia mengaji Al-Asmaul Husna. Allah itu punya nama Al-Musa'ir, yang maha menetapkan harga. Jadi yang menaik
harga, menurunkan harga itu Allah. Kalau tidak diridhoi Allah tidak akan naik. Kalau tidak diridhoi Allah tidak akan turun. Semua itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nyatanya sekarang bensin paling murah 10.000. Lihat, saya lihat motornya antum bagus-bagus loh. Tidak ada yang pakai Honda 76 ada? Kalau ada saya bawa ke Kediri, dihibahkan ke pesantren kami ya. Kalau ada loh ya Honda 76 saya bawa, siap saya bawa. Saya bawa Panther, saya masih cukup, di belakangnya kosong. Saya bawa ke Kediri. Gak ada, bagus-bagus. Bahkan anak muda sekarang tidak mau kalau tidak Matic ya. Matic pun kalau sudah 2005 nggak payu. Ya, mesti mintanya 2015 ke atas anak muda sekarang loh. Bener gak ini? Iya. Masya Allah. Mobilnya bagus-bagus, motornya bagus-bagus. Padahal harga BBM naik terus ya, bagus-bagus alhamdulillah. HP-nya kita loh, hampir tidak ada. Sekarang ini jamaah kita yang HP-nya HP jadul. Semua layar sentuh semua nggih. Kecuali bapak-bapak mungkin masih ada, kayak ibu saya Nokia masih ada, Nokia itu lama. Kadang-kadang masih simpan itu. Tapi kadang-kadang nggak pernah diisi pulsa. Itu. Baik. Jadi Al-Qur'an itu firman Allah dan itu merupakan dalil terbesar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau betul-betul nabi. Apa dalilnya? Quran. Quran itu dalilnya. Karena itu mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW. Di dalamnya terdapat apa? Al-huda, petunjuk, hidayah, wasyifa, penyembuh, obat. Orang yang sakit apa saja obatnya ada dalam Al-Quran, asal mau rutin berobat dengan Al-Quran. Sakit jiwa bisa diobati dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari kandungannya, mengimaninya, kemudian meruqyah dirinya sendiri dengan bacaan Al-Quran. Yang sakit fisik itu bisa. Coba ya, kalau di Saudi itu kebanyakan kalau ada pengajian begini, kemudian ada yang sakit keluarganya, itu bawa air zam-zam. Air zam-zam nanti disuruh satu persatu bacakan Al-Fatihah, surat apa ditiupkan, nanti dibawa pulang diminumkan. Itu sunnah dari Nabi SAW. Amalannya sunnah. Jadi Al-Quran untuk syifa, penyembuh, wanur, dan cahaya, penerang hidup kita. Kita dibimbing oleh cahaya Al-Quran. Ini pertanyaan yang ke-54. Yang berikutnya dalilnya, beliau menyebutkan di sini di halaman berikutnya, qala ta'ala, mana dalilnya kalau Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dan petunjuk terbesar bahwa Nabi Muhammad betul-betul nabinya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surat Al-Isra ayat 88. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tuna bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Qul, katakanlah, katakan wahai Nabi Muhammad kepada para sahabat dan umatmu, kepada semua manusia, lain, sungguh jika istama'atil insu wal jin, manusia berkumpul semuanya dengan jin, semuanya manusia, semua manusia, semua jin berkumpul, ala untuk ayatu mendatangkan bimithli hadzal Quran, untuk mendatangkan atau membuat semisal Al-Quran ini, la ya'tuna, mereka tidak bisa mendatangkan bimithlihi, semisal Al-Quran, walau kana ba'dhum, sekalipun sebagian manusia atau sebagian jin, libadin, bagi sebagian yang lain, dhahira, membantu atau menolong. Belum ada tantangan dari Allah ini. Ayat ini sudah sejak 15 abad yang lalu. Belum ada yang mampu menjawab tantangan ini sampai detik ini. Suruh manusia berkumpul semuanya, jin berkumpul, membuat semisal Al-Quran, tidak ada yang sanggup. Karena memang Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Kalau buatan Nabi Muhammad pasti ada yang bisa sanggup, ya enggak? Contoh ya, saya beri contoh. Nabi SAW berpuasa, manusia selain beliau kuat berpuasa enggak? Kuat. Karena tidak mungkin Allah memberi beban puasa yang tidak kuat dikerjakan oleh manusia selain Nabi Muhammad SAW. Nabi menikah, selain Nabi menikah enggak? Menikah. Selain Nabi disuruh menafkahi anak istrinya, tidak? Disuruh. Sanggup? Sanggup. Nabi juga sanggup. Tapi Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Makanya selain Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan, Nabi Muhammad sendiri tidak membuat. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Jelas ini tantangan dari Allah. Ayat ini surat Al-Isra, sampai detik ini belum ada satu orang pun yang bisa menjawab tantangan ini.
Ayo, siapa yang bisa membuat seperti Al-Quran? Dulu ada namanya Musailimah, kalau kita menyebut Musailamah Al-Kadzab. Siapa ini? Orang yang mengaku sebagai nabi, terbunuh. Siapa yang membunuh? Wahsy. Wahsy ini seorang budak hitam yang dulu membunuh Hamzah. Disuruh oleh Hindun radhiyallahu anha. Sebelum Hindun masuk Islam, Hindun dendam karena dulu siapa yang dibunuh ya? Entah pamannya atau ayahnya Hindun dibunuh. Ayahnya ya dibunuh oleh Hamzah. Hindun dendam radhiyallahu anha sebelum masuk Islam ini, dendam. Maka menyuruh Wahsy untuk menumbak Hamzah dari belakang. Kalau dari depan tidak berani. Penjahat itu rata-rata tidak berani dari depan, dari belakang. Karena Hamzah ini singanya Allah, singa padang pasir. Kalau bertempur ini tidak ada yang berani dari depan. Ditumbaklah dari belakang sampai meninggal, sampai kemudian diambil jeroannya, organ dalamnya, dan sampai dikunyah oleh Hindun, saking dendamnya dengan Hamzah. Rasulullah sangat bersedih ketika wafatnya Hamzah, sampai untuk menutupi kesedihannya, Hamzah itu disolati lebih dari sekali. Dan Rasulullah sampai bertakbir 9 kali. Biasanya mayat biasa 4 kali takbir, ini sampai 9 kali takbir, disebutkan dalam hadis 9 kali takbir Hamzah. Setelah itu Wahsy tobat, masuk Islam. Jadi pembunuh masuk surga ya ini Wahsy, karena dia tobat, masuk Islam, bersyahadat untuk menebus kesalahan dia membunuh sahabat Rasulullah dan paman Rasulullah yang paling dicintai. Maka dia berjanji akan membunuh musuh Allah yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya ketemulah siapa? Musailamah dalam perang itu. Dan yang berhasil membunuh siapa? Wahsy. Musailamah itu bikin surat itu lucu, ad-difda, kodok katanya. Jadi mad-difda, apa yang dimaksud kodok atau kata? Wa ma adraka madifda, ini kan nyontoh Al-Quran ini ya. Kan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Tapi orang ketawa semuanya. Ya kodok semuanya tahu gitu. Kalau Al-Qari'ah hari kiamat banyak yang tidak tahu, harus diberitahu. Maka orang Arab semuanya tertawa. Penyair-penyair Arab tertawa karena penyair sendiri tidak sanggup membuat syair semacam Al-Quran. Thayyib. Maka ini dalil bahwa Al-Quran adalah mukjizat sekaligus dalil yang paling agung yang menunjukkan kenabiannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita alhamdulillah anteng gitu ya. Kita tentram, nabi kita betul-betul nabi. Dan yang dibawa adalah wahyu dari Allah. Sampai sekarang ini ya, tidak ada yang sanggup untuk membuat seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu bikinan Nabi Muhammad atau ucapan Nabi Muhammad, karangan Nabi Muhammad, gubahan Nabi Muhammad, pasti bisa ditiru oleh manusia. Betul nggak? Karena Nabi Muhammad manusia. Dan Al-Quran juga bukan gubahannya, bikinannya Jibril. Jibril hanya menyampaikan dari Allah kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah. As-su'alu, pertanyaan berikutnya. As-su'alu al-khamisu wal-khamsun, pertanyaan yang ke-55. Berbunyi, ma a'zamu hukukin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling besarnya dari hak-haknya Nabi SAW. Jadi kalau kita ditanya, Nabi kan punya banyak hak. Hak Nabi yang paling agung, paling besarnya apa? Al-jawab. Sebelum saya jelaskan, kalau Nabi punya hak, berarti itu kewajiban buat siapa? Umatnya. Jadi begini, manusia itu punya hak dan punya kewajiban. Misalnya begini, seorang suami punya hak atas istrinya, berarti istri punya kewajiban menunaikan haknya siapa? Suami. Apa seperti apa? Haknya suami para jamaah, bapak-bapak, apa haknya suami? Oh, jangan bapak-bapak, keliru pertanyaannya. Ibu-ibu, tolong dijawab. Apa haknya suami bagi ibu-ibu yang sudah, ibu-ibu mesti sudah bersuami ya. Apa haknya suami ibu-ibu? Nopo? Bapak-bapak jangan, tidak boleh dijawab dulu. Kalau ibu-ibu tidak ada yang jawab, baru saya lempar bapak-bapak. Apa haknya suami? Satu, ditaati. Kemudian apa? Dilayani. Kemudian apa lagi? Dihormati. Kemudian yang keempat, dijaga rahasianya, dijaga hartanya. Itu haknya suami. Sekarang bapak-bapak saya tanya, apa haknya istri, Pak? Dinafkahi, dijaga dan disayangi, diayomi, dilindungi. Ya, dilindungi istri kita. Tidak boleh kita membiarkan istri kita diganggu orang lain.
kita harus punya kecemburuan ya, dilindungi, dijaga, disayangi. Apalagi haknya istri Bapak, dipukuli ya. Loh, bukan kok istri haknya dipukul ya. Apa Pak haknya? Selain dinafkahi apa? Diberi tempat tinggal, dibelikan pakaian. Ustaz, tapi istri saya sudah pintar beli sendiri. Maksudnya dibelikan pakaian itu dicukupi uang untuk beli pakaian baginya. Kemudian setelah itu apa lagi? Ini yang paling penting haknya, dididik agamanya. Sering bapak-bapak lupa mendidik istri-istrinya. Mendidik itu tidak harus menunggu panjenengan jadi ustadz. Sampai kapan jadi ustadz itu? Mendidik itu istri diajak ngaji, istri diingatkan sholat, ya Bu, sholat apa durung? Endang sholat. Ini anaknya tak monge. Ini anaknya biar saya ngomong itu apa bahasa Indonesianya? Saya asuh, saya jaganya. Ya, anti sholat dulu. Apa Umi sholat dulu, ibu sholat dulu, adik sholat dulu, biar saya jaga. Begitu. Nah, demikian juga Nabi. Nabi itu punya hak. Berarti ini kewajiban umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab. Al-jawabu, hak-haknya Nabi yang paling besar disebutkan di sini. Min a'dhami, termasuk sebesar-besar hukukin Nabi, hak-haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih angka ya para jamaah di bukunya ya. Al-awalu, yang pertama, kasih angka biar mudah mengingat. Yang pertama, al-imanus shadiqu, iman yang benar, iman yang jujur, bihi, terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi termasuk haknya Nabi, kita mengimani Nabi dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya. Iman jujur itu bagaimana? Iman yang keluar dari hati. Jadi keimanan yang munculnya dari hati. Sebab imannya imannya munafik itu bagaimana? Iman yang dusta. Lisannya mengaku percaya kepada Nabi, tapi sebenarnya hatinya mengingkari. Iman yang jujur dan benar kepada Nabi. Jadi kita percaya bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita bahwa beliau betul-betul Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kasih angka 2. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah taala arsalahu, mengutusnya, lil jinni, kepada jin, untuk bangsa jin, wal insi, dan bangsa manusia, kafatan, seluruhnya, secara keseluruhan. Jadi ini yang kedua ini. Jadi kita yakini bahwa Allah mengutus beliau kepada jin dan manusia seluruhnya. Kalau Nabi utusan Allah, boleh apa tidak kita menolak Nabi? Tidak boleh. Kita menolak ajarannya? Tidak boleh. Utusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini haknya Nabi untuk diterima ajarannya. Diterima itu para jamaah, itu tahapan awal. Jadi agama ini ya, kalau panjenengan mendengar hadis, itu diterima dulu, diimani dulu. Oh, ini sabda Nabi, diterima. Adapun nanti mengamalkannya, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita dimudahkan, diberi taufik untuk mengamalkan. Karena memang banyak ajaran Islam yang belum bisa kita amalkan. Betul tidak para jamaah? Iya. Contoh, saya beri contoh. Nabi mengajarkan kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sudahkah selama ini kita betul-betul berbakti? Kadang-kadang kita lupa. Orang tua sakit, kita tidak antarkan ke dokter, kita tidak obatkan, kita tidak belikan obat dan seterusnya, kita tidak rawat. Maka seperti ini kewajiban kita pertama menerima dulu, diterima ajarannya. Baru kemudian kita memohon kepada Allah taufik untuk mengerjakannya. Yang ketiga, haknya Nabi adalah wa wujubu taatihi, wajib mentaatinya. Jadi Nabi itu memiliki hak untuk ditaati. Bukan untuk diingkari, tapi untuk ditaati. Kemudian yang keempat, rabi' wal hadaru min maksiatihi, berhati-hati, waspada dari bermaksiat kepadanya. Artinya haknya Nabi untuk tidak dimaksiati. Lawannya taat, maksiat. Lawannya maksiat, taat. Taat itu apa? Ya, menjalankan perintah-perintah Nabi, mengerjakan apa yang dianjurkan dan disunahkan oleh Nabi. Bukan malah perintahnya ditinggal, larangannya dikerjakan, diterjang. Ini hak yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, al-khamis, wattiba'u, dan mengikutinya. Ittiba kepada Nabi SAW, diikuti Nabi SAW.
Kalau kita mau mengikuti Nabi, itu insya Allah ya, sebagaimana janjinya Allah, pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan juga Allah akan mencintai kita. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Di sini tidak ada dalilnya. Dalilnya ada dalam surah Ali Imran. Bisa ditulis surat Ali Imran ayat 31. Bahwa seorang yang ittiba itu akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita terjemahkan, Qul, katakanlah wahai Rasulullah, katakan kepada umatmu, kepada para sahabatmu, in kuntum, jika kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah, apa kewajibannya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi mengikuti sunnah Nabi ini bukti cinta kepada siapa? Allah. Nah, orang yang mau mengikuti sunnah Nabi ada buahnya, ada pahalanya, ada ganjarannya. Apa pahalanya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi bukti cinta kepada Allah itu mengikuti sunnah. Orang yang mengikuti sunnah pahalanya ada dua. Apa itu balasannya? Dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi mohon maaf ya, ini mohon maaf nun sewu, saya tidak sedang mengkritik siapapun. Panjenengan sekedar menjaga sholat 5 waktu di masjid, ibu-ibu segera di rumah, itu pahalanya dua, dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ya, bapak-bapak, celananya ya dijahit di atas mata kaki. Kalau belum dijahit, ya sementara dilipat dulu, nanti kalau sudah punya duit dibawa ke penjahit, jahit di atas mata kaki. Ini bukti cinta kita kepada Allah. Dan siapa yang mengikuti Nabi, maka dia akan apa? Mendapatkan cintanya Allah dan diampuni dosanya oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dulunya, mohon maaf ya, zaman mbah saya dulu, itu kerudung itu rambutnya kelihatan ya, kayak saringan tahu gitu. Kalau orang Pare Kediri bilang, "Oh, kerudung kok saringan tahu." Bahkan zaman dahulu, istri kiai dan ustadz zaman dahulu itu, kalau seandainya kerudungnya tidak seperti saringan tahu, transparan, kerudungnya sudah tidak terlihat rambutnya, tapi telinganya masih kelihatan. Jadi kerudungnya itu seperti kerepus ya. Jadi leher dan telinganya masih kelihatan zaman dulu. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, dulu belum mengerti ilmu ya. Tapi sekarang lihat, ibu-ibu sekarang rata-rata telinga, leher, rambut sudah tidak terlihat, dan tidak ada kerudung yang kelihatan bagian dalam rambutnya tidak terlihat sekarang. Alhamdulillah. Dan bahkan kerudungnya besar-besar, bagian dadanya juga tertutup. Kalau dulu kerudungnya masih di atas dada ya, sekarang sudah dada tertutup, auratnya tertutup rapat, jilbabnya juga begitu, lebar-lebar, besar-besar. Dulu masih banyak yang pakai kulot. Tahu kulot? Kalau di Pare Kediri namanya kulot. Tahu kulot ibu-ibu? Celana yang kombor itu ya. Nah itu. Apakah ibu-ibu masih boleh pakai kulot? Bagaimana jawabannya bapak-bapak? Boleh nggak ibu-ibu pakai kulot? Boleh. Gak pakai cap boleh. Pakai kulot boleh, tapi di dalam rumah atau di dalam jubahnya, dipakai di dalam jubahnya supaya nanti kalau karena angin ketika naik motor itu tidak terlihat bagian aurat dalamnya, kakinya tidak terlihat, pahanya tidak terlihat. Iya. Jadi termasuk haknya Rasulullah diikuti. Yang keenam, wal iktida'u bihi, meneladani Rasulullah SAW. Jadi termasuk haknya adalah diteladani. Diteladani itu apa? Dicontoh, berupaya mencontoh. Ya memang kita tidak bisa ya seperti Rasulullah SAW, tidak akan bisa. Tapi kan Rasulullah diutus untuk menjadi contoh. Begini maksudnya, saya Muhammad Yusrul Mustafa tidak akan bisa 100% mencontoh Nabi, tidak akan bisa. Nabi salat malamnya 11 rakaat sampai bengkak kakinya. Saya bal-balannya sampai bengkak kakinya ya, bedanya itu kan. Bukan sholat malam. Belum ada di antara kita terawih, sholat malam, tahajud sampai bengkak. Siapa ya coba? Sak ustadz nih, sak kiainya wes. Saya tantang siapa yang sampai bengkak kakinya sholat malam, siapa? Alhamdulillah di antara kita sudah sholat malam, tapi tidak ada yang sampai bengkak kakinya. Ya tidak.
Kalau bal-balan sampai bengkak ada di antara kita ya tak? Kebanyakan naik mobil sampai bengkak ada. Tapi sholat malam tidak ada. Seperti Rasulullah SAW tidak ada. Saya beri contoh lagi. Kita sudah sering sodakoh, tapi siapa yang sodakohnya seperti Nabi? Ayo. Siapa yang sodakohnya seperti Nabi? Tidak pernah menyisakan setiap hari ada uang di lemarinya. Kita alhamdulillah rekeningnya ya BSI enek duite, Mandiri ono duite, ning lemari ono duite, ning dompet ya ono duite. Bahkan kadang kita ini saking banyak duitnya kecer-kecer di meja-meja itu ada duit. Sampai di dapur ibu-ibu ada duitnya. Di jok motor ya ada duitnya. Ustaz persiapan lepas entean bensin ya tak? Nah, lu bener gitu. Masya Allah. Kita memang bisa mencontoh Nabi, tapi sempurna mencontoh tidak bisa. Bahkan ada di antara kita ini rajin sedekah tapi tidak pernah sholat malam. Ada yang rajin sholat malam tidak pernah puasa sunnah. Kan begitu kan kita? Tidak bisa seperti Nabi, semua dikerjakan tidak bisa kita. Makanya disuruh kita mencontoh Nabi ya sebisanya. Yang bisa mencontoh sholatnya silahkan, yang bisa mencontoh puasanya silahkan, yang bisa mencontoh sodakonya silahkan, yang bisa mencontoh banyak baca Qur'annya silahkan, yang bisa mencontoh semuanya silahkan. Tapi untuk menyamai tidak akan sanggup ya. Yang ketujuh, haknya Nabi adalah wa ta'dhimu sunnatihi, memuliakan dan mengagungkan sunnahnya. Ini haknya Nabi. Jadi sunnah Nabi tidak boleh dihina. Misalnya, mohon maaf ya ini, ibu-ibu belum bisa memakai jilbab besar, tapi sudah rajin ngaji, tidak boleh menghina yang memakai jilbab besar. Allah bilang jilbabnya gowodin aku ngerti misalnya. Sikile gudikan misalnya gitu. Tidak boleh begitu ya, tidak boleh. Tidak boleh menghina begitu, tidak boleh ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh menghina sunnah Nabi SAW. Yang kedelapan, Ats-tsamin, wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam aktsaru minal ahli wal waladi wan nasi ajmain. Wa mahabbatuhu, termasuk haknya Nabi adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsaru, lebih banyak, minal ahli, daripada mencintai keluarga yaitu istri. Wal waladi, kalau ibu-ibu mencintai suami, dan anak. Wan nasi, dan manusia. Manusia itu bisa bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, cucu dan seterusnya, ajmain, seluruhnya. Jadi monggo, mari kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada cinta kita kepada pasangan hidup kita, kepada istri kita, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kepada suami, ibu-ibu, daripada mencintai anak, mencintai manusia seluruhnya. Karena Nabi memiliki hak untuk dicintai. Baik, kemudian ke-9, at-tasi' wa tauqiruhu wa ihtiramuhu. Wa tauqiruhu, dan memuliakan Nabi, wa ihtiramuhu, dan menghormatinya. Memuliakan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, orang-orang yang sudah masuk Islam atau sudah berislam tapi tidak belajar agama, itu banyak yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan Nabi ya. Apalagi mereka-mereka yang di luar Islam, jelas tidak kenal Nabi, tidak kenal Islam, itu merendahkan Rasulullah SAW. Pernah dengar gak? Ini saya menyebutkannya ini untuk membantah, bukan untuk merendahkan Nabi. Nabi direndahkan katanya menyebarkan Islam dengan pedang. Betul apa tidak itu kira-kira? Nabi dihina katanya menyebarkan Islam dengan pedang. Betul apa tidak? Tidak. Bahkan perang itu baru diperintahkan ketika Nabi sudah di Madinah. Dan itu pun untuk membalas perlakuan orang-orang kafir kepada para sahabat, untuk mempertahankan agama. Awalnya Nabi berdakwah dengan pedang atau dengan lisan? Dengan lisan. Jadi tidak benar. Bahkan penduduk Madinah masuk Islam, dan Islam sampai ke Madinah itu dengan pedang atau dengan lisan. Mereka mendengar dakwahnya Nabi saat mereka umroh atau haji. Ketika mereka datang ke Mekah, Nabi berdakwah, mereka mendengar. Bawa pulang dakwahnya ke Madinah, cerita kepada teman-temannya di Madinah. Akhirnya mereka sepakat mendatangi Nabi, meminta Nabi untuk pindah ke Madinah, karena di Mekah diganggu, disakiti, dimusuhi. Ini kan sering dijelek-jelekan. Katanya Islam disebarkan dengan apa? Pedang. Ya itu kok lambangnya negara Islam Saudi Arabia kok pedang? Gimana jawabnya kira-kira? Itulah benderanya adalah pedang dengan apa?
Ya, kalimat tauhid itu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Ya. Ada yang bisa menjelaskan? Kok ada gambar pedangnya? Kalau benderanya Rasulullah kan hanya kalimat tauhid saja ya, tidak ada pedangnya. Pedang itu menunjukkan keadilan. Kalau orang Arab itu pedang itu bukan peperangan, keadilan. Ya. Kalau di Indonesia keadilan itu timbangan ya, dia apa itu ya itu. Ya. Itu apa namanya? Pengadilan itu kan mesti timbangan ya, neraca gitu. Makanya pedangnya dua. Iya. Makanya dulu ketika ada seorang gubernurnya Umar yang tidak adil, Umar menggaris di sebuah tulang dengan pedangnya supaya bersikap lurus. Kemudian ya, berjemaah, Nabi dihina oleh orang-orang di luar Islam, katanya naudzubillah min dzalik, sukanya hanya dengan wanita itu. Sekarang saya tanya, lelaki yang normal itu suka dengan sesama jenis atau dengan wanita? Nah ini bahaya loh, ibu-ibu, bapak-bapak harus seneng karo pak sak podo-podo, bahaya ini. Bapak-bapak mencintai sama jenis seperti cintanya kepada istrinya, bahaya. Ya. Terus kemudian, tapi Ustaz buktinya istrinya banyak. Sebentar. Itu kapan itu? Zamannya kapan? 15 abad yang lalu. Tidak usah 15 abad yang lalu. Tidak usah. Di zaman kerajaan di Indonesia, raja-raja Indonesia istrinya satu saja atau banyak selirnya. Jujur ini kata-kata, ayo. Kita mau ngomong objektif insaf, itu harus bukan hanya Nabi yang disorot, semua disorot. Itu namanya objektif dan insaf. Lah, presiden kita aja, Bapak Haji Insinyur Soekarno rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wa ghafarallahu, dan mengampuni dosa-dosa beliau, istrinya banyak. Kok tidak ada yang menghina? Tapi kenapa Nabi dihina? Karena membawa Islam, itu dia. Namanya Islamophobia, benci dengan Islam, ya di mana-mana yang disorot adalah Islam. Maka kita harus berani menampilkan Islam yang sejuk, yang damai, yang baik, ya. Islam itu seperti itu. Dan perhatikan ya, di zaman Nabi itu laki-laki satu tuh ratusan istri, Pak. Sampai saya ini wong bojo siji nggak bawa penny. Dulu zaman Nabi itu ratusan istri, Pak. Di zaman Nabi. Di zaman itu ada yang di zaman itu istrinya hampir mendekati 1000 ada. Bayangkan itu. Laki-laki dulu kuat-kuat ya. Masya Allah. Ya, ratusan istri. Kalau tidak percaya nanti di Indonesia saja dikaji. Raja ini berapa istrinya? Banyak sekali. Justru datangnya Nabi membatasi jumlah istri apa tidak? Membatasi. Berapa? 4 maksimal. Ya Ustaz, kenapa Rasulullah 9? Begini, mau merubah kebiasaan masyarakat tuh nggak bisa langsung apa? Jegrek, bertahap gitu loh. Nabi 9 dulu karena waktu itu sahabat tuh banyak, Pak. Makanya ketika ditetapkan 4, semua, perhatikan ya, semua istrinya sahabat yang lebih dari 4 harus diceraikan, dipilih 4 saja. Sahabat dulu istrinya juga banyak-banyak. Abu Bakar, Siddiq, Umar, dan seterusnya istrinya banyak-banyak. Dipilih hanya 4 orang saja. Jadi Islam itu membatasi jadi sedikit, bukan menyuruh banyak, itu jangan dibalik. Membatasi jadi sedikit. Dan tidak terbukti Rasulullah SAW itu merendahkan istri-istrinya, tidak ada. Beliau justru ketika itu mengangkat derajatnya wanita. Antum perhatikan ya, kalau dalam hadis-hadis Nabi, ada tidak perintah Nabi untuk kita memukuli istri, merendahkan istri? Ada? Tidak ada. Dulu wanita tidak dapat warisan. Di dalam Islam diberi hak warisan. Itu diangkat atau direndahkan? Diangkat. Dulu ibu tidak dihormati. Dalam Islam disuruh kita berbakti pada ibu. Diangkat atau direndahkan? Diangkat. Dulu wanita itu jadikan seperti budak, hanya sebagai pemuas nafsu. Setelah zaman Islam dikatakan oleh Nabi, laki-laki yang mulia itu laki-laki yang memuliakan istrinya, bukan hanya mengangkat derajatnya istri, mengangkat. Makanya bapak-bapak yang sudah ngaji, ini nasihat buat saya dan panjenengan semuanya. Mari yang sudah ngaji ini, yang lembut dengan istri, jangan kasar. Walaupun antum anggota TNI, anggota Polri, ataukah guru bela diri, pendekar, tetap yang lembut dengan istri. Apalagi yang enggak guru bela diri. Apa yang disombongkan? Ora iso apa-apa. Ya, maka yang lembut dengan istri, yang lembut dengan istri, apalagi dengan orang tua perempuan, ibu kita, yang lembut, lebih lembut lagi. Wis pokoknya kalau ibu itu marah, diam, didengarkan yang baik.
Kalau istri marah nggak usah kita bentak-bentak, kasihan mereka. Istri marah itu pasti ada sebabnya, ya kan? Yang lembut dengan istri. Nabi SAW itu ya seperti itu tadi. Maka kita harus memuliakan dan menghormati Nabi. Yang ke-10, ini haknya Nabi. Bukan hanya 10 atau 11, banyak, tapi ini disebutkan beberapa hak yang terbesarnya saja. Wassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Nabi. Makanya kalau disebut nama Nabi jangan diam, tapi ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, al-hadi asyara, adamul ghuluwi fihi, tidak berlebih-lebihan di dalam mensikapi Nabi, tidak berlebih-lebihan padanya. Waraf'ihi, dan tidak mengangkat derajatnya Nabi fauqa manzilatihi, di atas kedudukan Nabi, alladzi anzalahu Allahu fiha, yang Nabi, yang Allah menetapkan kedudukan itu untuk Nabi. Jadi tidak hulu itu apa? Berlebih-lebihan. Seperti pengikutnya Nabi Isa menyembah Isa, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian tidak mengangkat derajatnya Nabi di atas derajatnya beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Beliau bukan sesembahan, bukan Tuhan yang berhak disembah. Sesembahan kita hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi beberapa haknya Nabi SAW yang paling besarnya. Haknya beliau banyak. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu as-sadisu wal khamsun, pertanyaan yang ke-56, berbunyi, mas-sihru, apa yang dimaksud dengan sihir? Sering dengar sihir ya? Oh, ini adalah pengaruh sihir, orang ini terkena sihir. Santet itu sihir bukan? Sihir. Kemudian lagi, menjadikan tokonya orang menjadi sepi, tidak laku, sihir bukan itu? Sihir. Memisahkan suami istri yang hidup bahagia, sihir bukan itu? Sihir. Itu sihir apa namanya? Tahu nggak? As-sarfu, membuat pisah suami istri yang hidup bahagia. Maka sering saya sampaikan ya di majelis-majelis saya, apabila panjenengan dengan istri biasanya, atau ibu dengan bapak biasanya hidupnya rukun, semua saling menghormati, kalau bicara semuanya juga lembut, suami juga lembut, istri juga lembut, tiba-tiba kok gampang bertengkar, gampang emosi, itu segera banyak membaca Quran. Itu sihir berpengaruh di situ kadang-kadang. Setan itu seperti itu. Jangan diperturutkan. Karena kadang-kadang ada orang itu mencintai istri kita. Iya benar. Dan dia ingin membuat kita pisah dengan istri supaya dia bisa menikahi istri kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu banyak di masyarakat itu. Kok gak mau cari wanita lain ya? Kok menginginkan istrinya orang? Kadang-kadang wanita ingin suaminya orang. Na'udzubillah min dzalik. Datang ke dukun, minta kepada mbah dukun agar memisahkan orang itu dengan istrinya, agar dia nanti bisa menikah dengan laki-laki tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sihir seperti itu. Itu namanya sihir as-sarfu namanya. Memalingkan atau memisahkan suami istri. Ada sihir itu al-atfu, sihir pengasihan, menjadikan orang cinta padahal sebenarnya dia tidak cinta dengan orang tersebut, disihir supaya orang tersebut mau cinta dengan dirinya. Dia datang ke dukun minta pengasihan, ilmu-ilmu pengasihan, sihir-sihir pengasihan. Al-jawab, jawabannya, as-sihru, sihir itu huwa, dia adalah amalun syaitaniyun, amalannya setan, yu'athiru, yang memberikan pengaruh fil qulubi, pada hati, wal abdani, dan badan. Jadi pengaruhnya itu pada hati manusia dan badan-badannya manusia. Hakikatan, secara sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang disihir itu bisa gila, stres, bisa badannya sakit disihir itu. Asalnya dia sehat menjadi sehat tiba-tiba disihir. Wa minhu, dan diantara bentuk sihir adalah takhyilatun tu'athiru fil absar. Di antara bentuk sihir adalah tahyilat, hal-hal yang khayalan tu'athiru, yang memberikan pengaruh fil absar, dalam pandangan mata. Ini sihirnya dukun-dukun itu ya, dibongkar oleh pesulap merah. Ini sihirnya dukun-dukun. Pesulap itu pakai ini, tahyilat, pesulap itu. Jadi mata itu dia apa? Tipu-tipuan mata, tahyilat, yang memberikan pengaruh fil absar, dalam pandangan-pandangan. La haqiqatalaha, sebenarnya tidak ada hakikatnya sihir ini. Dia hanya menipu mata. Nah,
termasuk copet itu pakai ini ya, tipuan mata. Jadi seakan-akan itu orang itu hanya kesenggol, padahal dia nyenggol plus apa? Mengambil uang orang. Subhanallah, sihir. Oleh karena itu disyariatkan bagi kita yang masuk pasar untuk berzikir, ya kan? Ada zikir masuk pasar, zikir keluar rumah, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir. Sihir itu macam-macamnya. Taib. Kemudian yang ke-57 pertanyaan berikutnya, as-su'alu as-sabi'u wal khamsun, yang ke-57, pertanyaan yang 57, mal kahanatu. Apa yang dimaksud dengan perdukunan? Kalau tadi sihir, ini sekarang perdukunan. Kira-kira mana yang lebih luas cakupannya? Masalah sihir atau perdukunan? Perdukunan. Dukun itu ada yang bisa menyihir, ada yang tidak bisa menyihir. Jadi dukun itu lebih luas. Ada dukun itu yang pekerjaannya meramal. Tahu meramal? Jadi mana tangannya diramal gitu. Tapi dia tidak bisa menyihir orang. Ada yang bisa meramal, bisa menyihir. Ada yang bisa menyihir tapi tidak bisa meramal. Itu perdukunan, lebih luas ya cakupannya. Al-jawab, jawabannya, al-kahanatu, perdukunan adalah hiya ibtia'u ilmil ghaibi, mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, biwasitati, dengan perantaraan istikhdamil jinni, dengan perantaraan mempergunakan jin, menjadikan jin sebagai pelayannya. Istikhdam itu apa? Mempergunakan jin atau menjadikan jin sebagai pelayannya. Jadi rata-rata dukun itu pasti kerjasama dengan jin. Tidak ada dukun itu katanya khodamnya malaikat, pelayannya malaikat, tidak ada. Malaikat tidak bisa diperintah manusia, Pak. Kok bisa-bisanya dukun katanya khodamnya ini malah, sering kan mendengar begitu. Ini memang ini ya seperti perdukunan, tapi ini ilmu putih. Pernah dengar? Kalau itu ilmu hitam katanya. Makanya yang punya ilmu putih ini Gus ini. Tapi bukan Gus loh ya. Insya Allah kalau Gus ini ya, ini namanya ini insya Allah mudah-mudahan doakan ini Gus garis lurus ya. Insya Allah doakan aja. Karena sejak kecil panggilan saya ini, karena memang kakek-kakek saya kiai. Memang dari kecil ya panggilannya ini. Sampai sekarang ibu saya loh sudah mendekati 70 tetap dipanggil Ning. Yang perempuan memang Ning. Gus Dur sampai tua ya mau Gus tetepan gitu. Memang dunia pesantren begitu walaupun sudah tua. Tapi dulu kalau zaman dahulu, di zaman saya masih mondok itu, kalau dipanggil Gus itu biasanya cik nakal. Kalau sudah panggil kiai sudah apik, sudah sholatnya bagus, berarti aku cik nakal ya. Makanya kalau saya sering telat ke sini ya dimaklumi masih nakal, masih Gus. Durung kiai, les kiai baru gak nakal ya. Gitu. Zaman dulu begitu, kalau Gus, pokoknya santri belajar di dolanan bal-balan ini cik nakal Gus. Tapi kok aneh ya, Gus kok pintar-pintar mau kitab, padahal santri belajar dia bal-balan. Ada yang tahu, Pak? Bukan ilmu laduni itu, bukan. Saya itu setiap maghrib diajar oleh kakek saya sendiri. Jadi sebelum ngajar santri itu kakek saya ngajar saya duluan. Makanya pintar-pintar mau diajar bayi dewi ya. Itu. Jadi kiai-kiai itu rata-rata ngajar putra putrinya itu kalau malam itu, setelah ngajar santri atau sebelum ngajar santri. Makanya pintar-pintar, bukan tidak belajar. Mereka sudah belajar, gurunya kiai langsung. Jadi kalau saya ngajar ustadz ecek-ecek gak gelem arek. Mesti Gus-Gus itu dolanan ya. Karena sudah belajar, Pak. Bukan tidak belajar. Kecuali Gus yang tidak bisa ngaji memang tidak pernah belajar itu. Memang asli bal-balan itu. Asli itu. Tapi kalau Gus yang nawakal tapi pintar ngaji itu biasanya diajar ayahnya sendiri. Saya loh dididik nenek saya sendiri. Nenek saya lulusan Pondok Solo itu dulu. Diajar sendiri. Kakek saya juga begitu, saya diajar sendiri. Jadi bukan tidak belajar, kita diajar. Baru setelah itu mondok, begitu kita. Tapi kalau Gus yang tidak bisa baca kitab memang tidak belajar. Memang ada Gus-Gus begitu. Dia nebeng nama besar bapaknya saja. Tapi sebenarnya dia tidak bisa tidak ngerti agama. Tapi tetap kita doakan, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Taib. Jadi ini perdukunan ya, dukun-dukun itu. Mereka pasti menggunakan perantaraan jin, pasti dilayani oleh jin, karena mereka tidak akan bisa menjadi dukun kecuali bekerja sama dengan jin. Taib. Pertanyaan berikutnya,
As-su'alu ats-tsamin wal khamsun, pertanyaan yang ke-58. Manil arrafu, siapakah yang dimaksud dengan tukang ramal atau peramal? Al-arraf, tukang ramal atau peramal. Al-jawab, maka jawabannya, al-arrafu, peramal atau tukang ramal, huwaladzi, dialah orang yang yadai, mengaku-ngaku, ma'rifatal umuril ghaibiyati, mengetahui perkara-perkara gaib, bimuqaddimatin, dengan pendahuluan-pendahuluan. Jadi misalnya begini, kalau ada ini nanti begini dia, jadi dia harus ada pendahuluannya dulu. Kalau ada begitu, ini akan demikian. Ya, itu peramal namanya. Contoh, peramal itu biasanya membaca garis tangan, ya, pernah dengar ya? Membaca garis tangan. Baca garis tangan. Oh, garis tangan sampean begini. Saya pernah diramal orang kan, Pak. Anda lihat garis tangan saya, ya. Beda nggak dengan garis tangan panjenengan? Tangan kan apa beda? Ini loh, lurus ini loh. Ini diramal saya pernah, nggak usah saya sebutkan nanti malah saman apa tomboing. Ini pernah diramal ini. Kiai dia ngeramal saya. Oh Gus, jenengan mengke ngaten. Kenapa tangannya jenengan loh? Benten kalau lintu nih, dipegangi tangan saya gitu. Tidak ada. Kalau tidak belajar agama ya tidak bisa lurus ya, tak? Kalau belajar agama insya Allah bisa istiqomah. Baik. Jadi yastadillu biha, mereka berdalilkan dengannya alal masruki, atas barang yang dicuri. Jadi misalnya begini, kalau ada barang yang dicuri, panjenengan tanya kepada peramal, dia akan mengatakan begini, iki dinopo? Nah, tanya gitu. Kemalinganmu dinopo? Kehilanganmu dinopo? Malam Jumat, Mbah. Jumat apa? Kliwon apa? Legi apa? Paing? Paing, Mbah. Dia masuk kamar itu, tahu nggak? Ngerpek disik gak apal. Setelah itu keluar, oh, mayung kulon. Karena primbonnya maling dengan primbonnya ini sama ya sebenarnya. Karena kalau Jumat ini nggak boleh lari ke selain kulon mesti. Loh iya, maling itu sama dengan dukun, sama persis. Buku petunjuknya sama. Maling itu ya takut kok, kualat, mulai melayu rono ketangkap, akhirnya dia larinya masih ke sana. Lah dukun juga punya kitab yang sama, petunjuknya sama. Ya bener, sama-sama maling duitnya awake dhewe. Dukun carane rada anu lah ya. Rada elegan, halus. Jadi ngerah duitnya awake dhewe rada halus, elegan ya. Tapi sama saja ngerah duitnya wong dengan cara yang batil. Wa makanid dhalati, dan tempat kehilangan. Biasanya begitu. Ditanya dulu gitu, harinya. Kadang-kadang metonnya kita apa, lahirmu dinopo. Itu kadang tanya begitu. Nanti baru dikasih tahu hilangnya, ketemunya nanti kira-kira di sana. Karena kerjasama dengan jin. Wakila, dan dikatakan al-arrafu, peramal itu ismun lil kahini. Peramal itu sebenarnya nama untuk dukun. Karena dukun itu mesti ngeramal juga. Walaupun ramalannya kadang-kadang tidak pas ya ta? Wal munajjim, ahli nujum. Ahli nujum ini ahli perbintangan yang dia meramal bintang-bintang itu ada kaitannya dengan kejadian di bumi. Itu ada yang begitu. Jadi lihat bintang, oh kalau bintang ini nanti terjadi begini di bumi. Oh kalau gitu ini begitu. Kalau orang Kediri itu punya ramalan namanya ramalan Joyoboyo ya gitu. Oh itu dipercaya, betul. Quran kalah guys pokoknya. Ramalan itu benar. Yang masih memegang ini ada tuh ramalan itu dipercaya betul. Sampai presiden loh dipas-paskan. Oh Pak Karno ini cocok dengan Joyoboyo yang ini, Pak Harto ini cocok dengan ini gitu ya. Pernah dengar itu ya? Ya itu. Pak Jokowi ini apa pas Pak Jokowi katanya ramalan ini tuh nanti pemimpinnya tuh kurus ya gitu. Garis turunnya macam-macam. Yang Pak Karno itu katanya istrinya banyak, itu ada itu dalam ramalan Joyoboyo ada. Dipas-paskan itu. Ya. Warramali, dan orang yang meramal sesuatu dengan perantaraan melihat kepada pasir-pasir, wanahwihim, dan semacam mereka. Mimman yatakallamu, dari mereka-mereka yang berbicara fi ma'rifatil umuril ghaibiyati, tentang mengetahui perkara-perkara gaib. Padahal perkara gaib itu jangankan kita, Nabi saja tidak tahu, para malaikat juga tidak tahu kalau tidak diberitahu Allah melalui wahyu. Biwasitatil jinni, dengan perantaraan jin. Wa min a'malihim, di antara
perbuatan-perbuatan para dukun adalah, atau para peramal adalah at-tanjim, meramal berdasarkan bintang. Wa qiraatul kaf, ini tadi sudah membaca ini kaf, telapak tangan ini. Membaca yang ada di telapak tangan ini. Tapi ada tabib itu membaca telapak tangan, tapi bukan perdukunan itu pengobatan. Jadi misalnya telapak tangan kalau banyak putih-putihnya itu masuk angin. Ini kuku kalau agak hitam ini sakit apa, jantung atau apa, itu ada ilmunya itu. Bukan perdukunan, itu bukan ngawur itu. Jadi telapak tangan ini bisa dibaca. Bahkan mata orang ada dokter itu ahli membaca mata itu. Ada ilmunya itu. Kalau matanya kuning katanya penyakit liver, matanya bagaimana itu penyakit ini, itu ada. Pernah dengar ya? Terus jari ini katanya kalau bengkong kemana itu penyakit apa, itu ada ya. Pernah dengar ini? Ini ilmu itu. Itu bukan perdukunan. Yang cok gali cok bukan itu. Dipelajari itu. Itu dalam ilmu akupuntur itu ada. Membaca ini apa namanya? Ini apa namanya? Telapak tangan yang basah itu apa, nanti jantung lemah atau apa. Nah, itu ada itu. Itu ada, medisnya ada itu, ada dipelajari itu. Dalam ilmu akupuntur dipelajari, dalam ilmu yang lain dipelajari. Nah, bahkan saya dapat cerita di Lamongan itu ada dokter lulusan Jerman S2-nya. Sekolahnya di Jerman. Itu dia kalau lihat penyakit itu dari mata saja. Matanya dilihat pakai kaca apa dibesarkan itu, oh penyakitnya ginjal, oh ini tepat itu diperiksakan di lab, tepat itu penyakitnya. Itu belajarnya di Jerman ya, Masya Allah. Bukan di Indonesia, nggak ada ilmunya di Indonesia, di Jerman. Itu bisa saya dulu pernah ketemu seorang dokter, nggak tahu masih hidup apa enggak, Dokter Pangestu Adi, spesialis penyakit dalam, internis di Pari dulu. Beliau ini menantunya Kiai Haji B. Arifin, ulamanya tentara TNI Angkatan Laut. B. Arifin ini terkenal di Surabaya dulu, Kiai Haji B. Arifin. Ini bisa melihat mata, ada ilmunya dia. Jadi jurusan apa? Internis apa? Penyakit dalam, seperti liver dan seterusnya. Itu dilihat mata kita ini sudah, oh ini penyakitnya ini, sudah tahu dia. Padahal mata ada yang apa namanya kayak serabut-serabut itu penyakit itu kadang-kadang gitu. Kita nggak tahu, Pak. Tapi dokter itu tahu. Kalau ini tidak membaca telapak tangan dengan apa? Ilmu perdukunan. Kemudian wal finjan, membaca melalui cangkir, nggak tahu nanti bagaimana cangkir diisi apa begitu. Wal istidlalu bihadil asya'i, dan berdalil dengan hal-hal tersebut alal umuril ghaibiyati, atas perkara-perkara gaib. Ini semuanya adalah tukang ramal. Tapi sebenarnya tadi tukang ramal dengan dukun itu ya satu, seperti uang lah. Ya itu. Apa namanya? Seperti mata uang itu ya, kanan kiri begitu. Intinya. Dukun itu juga ngeramal, tukang ramal juga melakukan perdukunan. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'alu at-tasi'u wal khamsun, pertanyaan yang ke-59. Ma hukmud dhahabi, apa hukumnya pergi lil arrafi, menemui tukang ramal, wal kahini, dan dukun, wa ghairihima, dan selain keduanya. Misalnya apa? Menemui para apa? Menemui tukang ramal, menemui dukun, dan para tidak normal. Para tidak normal. Semoga segera normal kembali ya. Itu menemui atau menemui selain keduanya. Mimman yadda'i, dari golongan orang-orang yang mengaku-ngaku ma'rifatan, mengetahui ilmu ghaib. Dulu ada yang kemudian ditangkap oleh polisi, apa itu? Yang gitu loh, yang badannya gede, yang punya kantong ajaib itu sama Dimas Kanjeng. Nah, sampai ada anggota DPR pusat yang doktor pun tertipu dengannya, Dimas Kanjeng. Ternyata memiliki kantong ajaib. Jadi ya Allah, itu akhirnya kan mengaku itu yang dipeseni jubahnya itu ya, jubah hitamnya itu. Jadi di dalamnya itu ada kantong-kantong yang mengeluarkan duit tuh nggak habis-habis, ternyata ada kantong ajaibnya. Ya seperti Doraemon itu, peniru Doraemon ya dia. Jadi kok ya ada yang percaya di zaman ini? Nanti uangnya digandakan, ya Allah. Yang notabene sekolahnya tinggi sampai doktor, percaya dengan perdukunan. Nauzubillahi min dzalik. Ini berarti jauhnya kaum muslimin dari ajaran tauhid dan akidah, tidak belajar Islam. Kalau belajar ya tidak ada demikian ya. Jawabannya. Yang lucu yang di Facebook sering gitu. Jual keris warisan Mbah Buyut
siapa yang memilikinya tidak akan miskin 7 turunan. Dijual karena butuh uang. Allahu Akbar. Lah kalau dia butuh uang berarti kan kerisnya gak mandi, tidak ampuh. Tapi kalau ditanya bisa aja, karena ini bagi saya keturunan ke-8, gak laku. Jadi kalau pindah orang nanti bisa katanya. Kok iso? Kerisnya sudah tidak laku ke dia karena sudah keturunan ke-8 dia. Nanti kalau orang lain bisa karena masih baru dia ya, sampai 7 turunan bisa itu. Ya lucu ya. Jadi jual keris anti miskin, 7 turunan tidak akan miskin, dijual karena butuh uang ini, Masya Allah. Jadi, tapi netizen tak lihat komentarnya di Facebook itu, sudah pintar-pintar ya, sudah pintar-pintar sekarang sudah ngerti. Jadi karena sekarang Facebook ini banyak ceramah sunnah ini. Jadi netizen kadang-kadang yang dengarkan, walaupun orang awam tuh, ini saya yakin ada yang mendengarkan orang awam, mendengarkan mereka. Dan mereka sebelumnya ya benci dengan kita, lihat jenggotnya, lihat jubahnya, lama-lama, ya bener sih sampai ini ya. Nah, apalagi di zaman sekarang ini banyak penipuan, akhirnya mereka percaya. Alhamdulillah agama Islam tidak menipu. Agama Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menipu. Al-jawab, apa hukumnya mendatangi tukang ramal, dukun dan semisalnya? Yahrumudz dzahabu, haram pergi ila sahiri, ke tukang sihir, wal arraf, tukang ramal, wal kahin dan dukun. Fa fi sahih Muslimin, di dalam sahih Muslim, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu. Jadi datang ke tukang ramal, kemudian bertanya kepada tukang ramal itu tentang sesuatu, lam tukbal, maka tidak diterima lahu baginya sholatnya dia arba'ina lailatan, 40 malam. Jadi sekali datang ke tukang ramal, dukun, tukang sihir, kemudian bertanya tentang sesuatu kepada mereka, itu tidak diterima sholatnya 40 malam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, au kahinan, atau dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, bima yakul, membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun atau tukang ramal itu, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti orang yang datang kepada tukang ramal atau dukun membenarkan ucapannya Mbah Dukun, maka sungguh dia telah dianggap mengkufuri, mengingkari Al-Quran. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Taib. Pertanyaan berikutnya, para ibu, saya mau tanya ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak nggak usah ditanya, karena yang setiap hari capek itu ibu-ibu. Dilanjut atau sampai di sini ibu-ibu? Kalau dilanjut. Masya Allah, ibu-ibu semangat. Bapak-bapak dilanjut nggak? Nah, salah. Sampai jarang nyambut gawe. Saya lah jarang bantu istri mulai masak, nyuci, menyiapkan baju saya, menyiapkan anak-anak, ngantar sekolah anak-anak, belanja, macam-macam dikerjakan. Jadi ibu rumah tangga itu sebenarnya bukan pengangguran, Pak. Bener, bukan pengangguran. Profesi menjadi ibu rumah tangga ini pekerjaannya paling banyak. Saya dai enak, Pak. Yang mobil anak saya nyupir ya aku, ya kan. Nek kene disuguh, enak pokoknya. Iya toh? Enak. Istri saya ngantar anak sekolah, ngantar sendiri ya kan. Berat. Makanya ibu-ibu ini pekerjaannya berat. Bapak-bapak harus ditambah nafkahnya karena BBM naik. Saya ketemu terus ya, 75.000 lah ya. Saya 100 selawe gitu ya. Ditambah pokoknya nafkahnya harus ditambah, Pak. Yang semangat kerja Bapak, insyaallah ya. Insyaallah. Jadi dilanjutkan ya. As-su'alu as-sittun, pertanyaan ke-60. Ma hukmus sihri? Apa hukumnya sihir? Wa ta'allumihi, dan apa hukumnya mempelajarinya? Apa hukum sihir dan hukum mempelajarinya? Hukum sihir itu maksudnya apa? Hukum mempraktekkan sihir itu apa? Boleh apa tidak? Atau minta kepada dukun agar dukun melakukan praktek sihir untuk kita. Mungkin dia tidak melakukan praktek sihir ya, tapi dia datang ke dukun, tolong Mbah Dukun sana disantet misalnya, atau tokonya itu dibuat sepi misalnya. Ada kemarin orang yang mengatakan kepada kita, kok toko kita ini katanya orang sering tutup padahal buka. Warung kita sering tutup padahal buka.
Itu dukun itu yang melakukan itu. Jadi orang yang lewat itu melihatnya tutup. Itu pengaruh apa tadi? Yaitu takhilat tadi. Pengkhayalan seakan-akan mata itu melihat tutup. Padahal kalau kita berhenti situ, buka itu. Dibuka, tapi orang lain melihatnya tutup. Banyak seperti itu. Kadang-kadang ini toko kita ini duit sering hilang. Oh ya, saya lupa. Teman-teman yang sering kehilangan duit, ini baru saya ingat. Saya masih ingat dari guru-guru saya. Itu kalau sering kehilangan duit yang masih tersisa di dompet atau apa, semuanya segera dilepaskan dari kita. Paham nggak? Selain kita membaca doa, dilepaskan. Karena kadang-kadang ada duit itu yang memang duit untuk narik duit kita. Paham nggak? Jadi semua duit yang ada di lemari kita, di dompet kita, segera dilepaskan dari kita. Ya, dibelikan atau apa, ya, supaya pengaruh sihir itu hilang dari kita. Jadi kalau kita sering kehilangan duit dan tidak ada malingnya, berarti diambil oleh apa? Tuyul atau jin, ya. Maka caranya duit yang ada yang sisa itu segera dilepaskan, sampai koin-koinnya semuanya dilepaskan dari kita semuanya. Ya, dibuat belanja atau segera dibankkan begitu. Itu nanti pengaruh sihirnya akan hilang. Karena kadang-kadang mereka itu ya ngasih duit ke kita, itu duit yang sudah diasmai itu, tahu nggak? Jadi duit ini bisa narik duit lagi dengan perantaraan jin. Tidak paham? Belum ya? Seperti itu. Itu hati-hati. Kadang-kadang ada yang mengatakan pada kita sering kehilangan duit, padahal tidak diambil anaknya, tidak diambil istrinya. Wong di dompetnya dibawa, tiba-tiba hilang seperti itu. Maka yang ada di dompet semuanya dikeluarkan dulu, duit itu. Karena ada duit yang penarik itu tadi. Itu sudah dikasih jin. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak tahu, kita bukan dukun. Tapi dukun-dukun melakukan praktek-praktek semacam itu kadang-kadang. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Apa hukum melakukan sihir dan mempelajarinya? Jawabnya adalah as-sihru kulluhu muharramun. Sihir itu semuanya diharamkan, wa kufrun, dan perbuatan kekufuran. Jadi orang yang melakukan sihir, naudzubillah min dzalik, bisa murtad. Ta'lumuhu, diharamkan mempelajarinya, wa ta'limuhu, maupun mengajarkannya. Jadi mempelajarinya haram. Kalau kita punya ilmu sihir juga tidak boleh mengajarkannya, harus dibuang ilmunya. La yubahu syai'un minhu. La yubahu, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, syai'un, sesuatu apapun, minhu, darinya. Jadi tidak ada yang boleh, baik mempraktekkan, baik mempelajari, baik mengamalkan, mengajarkannya, tidak boleh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, al-ayah ats-tsaniyatu wal mi'ah. Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaimanu. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam tidaklah kufur, tidak kafir beliau. Sebab Sulaiman tidak melakukan perdukunan. Walakinna syayatina, akan tetapi setan-setanlah kafaru, yang telah kufur kepada Allah, yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yu'allimunan nasa, mereka mengajari manusia as-sihra, sihir. Jadi sihir itu yang mengajarkan siapa? Setan. Taib. Dan kayaknya sepertinya saya pernah cerita di sini ya. Saya dapat cerita ini dari kakek dan juga ibu saya. Jadi dulu itu ada seorang kiai. Kiai ini dulu punya bapak. Bapaknya ini dikatakan wis pokoknya wong tua, wong pinter. Sebenarnya orang seperti ini nggak pinter. Cuman karena yang datang itu tidak pinter, jadilah dia yang paling pinter gitu. Itu. Jadinya begitu. Orang ini, bapaknya kiai ini, akhirnya putarnya jadi kiai. Bapaknya kiai ini, bapaknya ustadz ini, beliau itu bisa menyembuhkan orang sakit apa saja. Kalau dimintai untuk melariskan dagangan bisa, dimintai untuk cari jodoh juga bisa. Pokoknya sakti lah. Tapi kamarnya tidak boleh satu orang pun anggota keluarganya masuk, termasuk istri dan anaknya. Jadi dalam kamarnya itu ada apa tidak tahu, gelap kamarnya. Jadi kalau bapaknya masuk ya lihat tok gitu, berarti tutup lagi, kunci lagi. Ketika meninggal baru terbukti kalau bapaknya ini dukun yang menggunakan sihir. Kenapa? Naudzubillah min dzalik, ini nggak boleh ya. Al-Quran dibuat bancik untuk buang hajat. Al-Quran 2 dibuat kaki bancik atau bancik untuk buang hajat di kamar mandinya. Al-Quran itu. Dan di situ kotoran itu banyak. Kotoran itu banyak. Jadi mereka itu kalau tukang sihir itu tidak ngerti najis, bahkan harus ada najis di situ supaya jinnya datang. Makanya
Pernah nggak ibu-ibu mengalami putranya itu nangis di malam hari? Coba ganti pampasnya, diwiji dulu, dicuci, disabuni, ganti pampasnya. Itu biasanya pipis itu najis, itu jinnya datang ke situ mengganggu. Itu sering itu. Saya sering ditanya oleh beberapa ibu-ibu, Ustaz, anak saya sering nangis, diruqyah dulu. Sampun Ustaz, tetap nangis. Pampasnya diganti, dicuci kemaluannya, disabuni, pampas kalau malam sering diganti. Oh nggih Ustaz, mau pilih niku. Benar, setelah diganti nggak rewel lagi. Jadi jinnya datang ke situ. Karena pampasnya itu penuh dengan apa? Najis. Jin itu macam-macam, datangnya itu macam-macam, tidak mesti. Ada yang tidak didatangi, ada yang didatangi oleh jin, macam-macam. Maka kita harus mencari sebabnya dulu, baru kita apa? Obati ya. Kalau sebabnya tidak ditemukan, susah untuk diobati. Walaupun sudah diruqyah, tetap kembali lagi jinnya. Sama dengan begini, ada anak sering kesurupan, iya kan? Kesurupan. Sudah diruqyah, sembuh, kesurupan lagi. Ternyata di rumahnya penuh gambar. Itu pernah ada kiai saya, ustadz saya. Gambar kuwi cepotan dhisik. Lek gak mau cepot walian gitu. Dia bener, setelah itu sembuh itu. Jadi ruqyahnya tidak ada pengaruhnya, di jambi-jambi tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena gambar-gambar itu tempat apa? Sembunyi apa? Jin-jin itu. Kan kita sering ya mendengar seperti itu. Roma itu sering ada ini dan seterusnya. Ternyata ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa yang utuh. Yang dibuat persembunyian oleh apa? Jin. Taib. Bisa dipahami ya para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Taib. Coba dihitung dulu. Tadi dari 54 1 2 3 4 5 6 7 8 ya 9. Sekarang saya baca sampai 9, sampai 61 supaya ganjil. Karena dalilnya dalam hadis innallaha witrun, sungguhnya Allah itu esa tunggal, yuhibbul witros, menyukai sesuatu yang ganjil. As-su'alu al-hadi wasitun, pertanyaan yang ke-61 dalam kajian pagi hari ini. Ma hukmu, apa hukumnya mutola'ati, melihat-lihat atau ingin mengetahui abrajil hadhi, zodiak. Zodiak itu apa? Horoskop itu, horoskop apa namanya? Horoskop. Ramalan bintang-bintang. Kalau bintang saya Libra apa saya? Karena lahir tanggal 4 Oktober. Saya dulu SMA sering lihat itu. Asmara bagus. Semuanya saya dulu lihat, bener. Saya dulu SMA-nya sama satu negeri saya dulu. Semuanya anak umumnya dulu, sekolahnya umum walaupun bahasanya kiai tapi saya sekolahnya umum negeri. Itu kalau pulang sekolah mampir ke tukang koran itu, bakal koran itu. Kios koran itu lihat apa? Zodiak gitu. Ramalan bintang. Bapak-bapak pernah enggak? Mesti pernah zaman dulu. Kita zaman belum tahu sunnah kok, ya nah. Yang dibaca mesti gitu ya. Rezeki lancar gitu. Gitu. Itu. Libra, Sagittarius, Leo, Scorpio, apa lagi? Aries, Gemini, apa lagi? Pisces. Pisces itu ikan gitu. Kalau Libra apa lambangnya? Libra apa lambangnya? Ya timbangan, betul ya, timbangan. Baik. Apa saya? Wal mustaqbali, dan juga melihat-lihat perkara yang akan datang. Wa tasdiqi biha, dan membenarkannya. Al jawab, jawabannya. Hiya min a'mali ahlil jahiliyah. Dia merupakan amal-amal orang-orang jahiliyah. Jadi lihat apa? Ramalan bintang itu adalah amalannya orang-orang jahiliyah. Itu loh, saya di mana ya saya baca itu. Ada yang ngaku itu. Jadi itu katanya dia itu dikontrak oleh sebuah surat kabar untuk membuat itu. Iya, ngaku ya. Ngawur itu katanya. Jadi makanya bandingkan ya, surat kabar ini dengan ini nanti beda itu. Libranya beda. Satunya katanya rezeki lancar, satunya agak seret itu, begitu. Tergantung mbah dukune ya. Jadi itu di situ ada tim fatwanya. Dari tim fatwa dari zodiak gitu. Loh iya, ngawur itu. Pernah ngaku dia. Saya ngawur katanya. Apa dia sudah tobat ya? Kayaknya sudah tobat terus dia ngomong dulu pernah jadi apa? Tim zodiaknya itu. Ngawur itu. Jadi ngarang saja itu. Tapi sudah dipercaya oleh anak-anak muda zaman dulu ya, dipercaya itu. Wa hiya dakhilatun. Dan hal tersebut masuk fitasdikil arrafin, masuk dalam membenarkan tukang-tukang ramal, wal munajimin, dan ahli-ahli nujum. Fiddi'ai, di dalam
pengakuan mereka terhadap ilmu ghaib. Kan ini sama dengan membenarkan para peramal dan ahli nujum. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man iktabasa," siapa yang mengambil, iktabasa itu mengambil, subatan, satu cabang, satu bagian minan nujum dari ilmu-ilmu perbintangan yang dipakai oleh para dukun, faqad iktabasa, maka sungguh dia telah mengambil subatan, satu cabang, satu bagian, minas sihri, dari sihir. Zada, akan bertambah sihirnya, mazada, sesuai dengan tambahnya ilmu nujumnya. Jadi semakin banyak ilmu nujumnya, semakin banyak sihirnya. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Dan alhamdulillah kita ngaji tauhid seperti ini para jamaah. Allah melindungi kita. Dulunya kita jauh dari hidayah ya, masya Allah. Yang dipercaya seperti itu ya kan. Dulu masa kecil kita kalau ada kupu-kupu masuk rumah, wes arep enek tamu ya, gitu. Ya. Kalau ada orang di jalan nabrak kucing ciloko ya. Mau keluar rumah kejatuhan cecak ini, wes ojo metu, bahaya ya. Dan seterusnya. Apalagi banyak ini ya yang masih diyakini. Termasuk juga kalau ada mayit tidak dibuka tali pocongnya, itu semua penduduk itu takut itu. Padahal dalam Islam itu tali itu hanya membantu supaya tidak terbuka auratnya saat diangkat, diturunkan itu. Jadi mau dibuka boleh, tidak dibuka juga silakan. Silakan baca kitab kita tentang ahkamul janais, hukum-hukum penyelenggaraan jenazah. Tidak ada ketentuan harus diikat atau dilepas, tidak ada. Apalagi dibuka pipinya, ditempelkan tanah itu ya. Tidak ada seperti itu ya. Itu kan mesti gitu ya di sebagian daerah itu. Harus dibuka. Kalau tidak dibuka nanti katanya apa? Akan menjadi pocong. Katanya begitu. Ya, padahal orang Arab tidak ada yang dibuka, berarti jadi pocong semua. Ya, berarti kok aneh ya. Jadi ada pocong itu hanya di Indonesia saja. Genderuwo, kuntilanak, ya apa? Sunderbolong apa lagi? Wewe gombel. Jadi demit. Ini setan khas Indonesia. Di Arab tidak ada. Tidak ada loh pocong di Arab. Padahal orang Arab itu tidak ada yang membuka tali pocong. Kok nggak ada yang jadi pocong ya? Di Indonesia kok ada? Bukan ada itu jin itu. Jadi jin yang menjelma, bahasa Jawa ini membo-membo, menjadi orang yang meninggal itu untuk menakuti. Tidak ada itu pada Jawa, tidak ada. Pernah itu diisukan di sebuah kota di Kediri. Diisukan di sebuah kecamatan. Kebetulan ada jamaah kita yang sudah ngaji. Ketika orang tuanya meninggal tidak dibuka. Terus diisukan katanya datang mengetuk pintu tetangga-tetangganya. Akhirnya oleh keluarganya laporkan polisi, diselidiki polisi, tidak ada itu. Itu hanya isu, tidak ada. Akhirnya Pak polisi turun tangan, bener enggak itu? Kalau bener nanti dikedok lagi dia dibuka talinya atau gimana saya nggak paham. Diselidiki, itu hanya isu karena tidak suka dengan keluarganya itu yang ke sunnah. Jadi isu saja untuk menjatuhkan yang sudah mengikuti sunnah. Akhirnya Pak polisi percaya nggak ada, seperti itu memang tidak ada. Diselidiki betul oleh Pak polisi, dilaporkan. Ini adalah isu ya. Kan bahaya, nanti keluarganya tertekan kan, dianggap menjadi penyebab datangnya jin itu, datangnya pocong itu. Akhirnya kan orang takut keluar rumah dan seterusnya. Setelah diselidiki tidak ada. Saya dengar dari beberapa saksi tidak ada. Demikian bisa disampaikan. Saya buka tanya jawab selama 10 menit kurang lebih. Monggo silakan yang mau bertanya para bapak dan para ibu. Monggo bapak, nggih, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, biasanya dulu ya, itu kalau orang mau punya hajat yang menikah, itu kan satu itu menyocokkan hari calon istri, calon suami. Itu satu. Kalau tidak cocok akan terjadi begini. Yang berikutnya itu terkait dengan juga hari hanya pernikahan dibukul dengan hari baiknya. Iya. Dan yang kedua itu kalau tadi yang kita mendatangi dukun pertama, tapi kalau kita yang didatangi itu karena saya pernah didatangi waktu masih di mes itu, dan lihat turunnya dia itu mau meramal, ya itu telapak tangan saya. Tapi saya katakan mohon maaf, agama saya melarang saya untuk mempercayai ramalan. Mohon maaf, saya tidak mau mengikuti Anda. Saya jawab dulu yang pendek. Jawabannya yaitu
Bagaimana kalau kita didatangi dukun seperti tadi saya diramal, tiba-tiba dipegang tangannya. Saya tidak didatangi tapi ketemu diramal langsung. Ya kita katakan seperti itu. Kita tidak percaya itu hanya ramalan. Kemudian tentang pernikahan di masyarakat kita itu masih banyak di desa-desa, di kampung-kampung, bahkan di kota yang masih mengikuti adat istiadat. Itu apabila tidak cocok hitungan wetonnya, itu bisa tidak jadi. Bahkan di tempat saya itu lucu lagi. Kalau misalnya kakaknya sudah dapat desa itu, adiknya tidak boleh. Karena pacarin yang kono piye. Calonnya di situ gimana? Kan kasihan ya, gak jadi nikah ya. Gak boleh itu. Ada yang membolehkan tapi harus ada macam-macam, buang ayam, harus ugo rampen, sajen-sajennya apa, itu banyak biayanya kadang-kadang. Ada yang katanya boleh dengan syarat digelundungkan gitu. Ada nggak digelundung nih? Belum nah. Digelundungkan itu nanti dia pernikahannya tidak boleh di rumah itu, harus di rumah orang lain gitu. Seperti itu. Tapi ada syarat-syaratnya itu, bayar ke dukun itu juga. Macam-macam. Itu semuanya tidak ada dalam Islam. Hitungan-hitungan seperti itu. Dalam Islam kita disyariatkan untuk mencari pasangan hidup yang baik agamanya. Di dalam Islam begitu. Kalau sudah baik agamanya, baik akhlaknya, sudah dipilih. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang kepada kalian pemuda yang baik agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Jadi tidak ada hitung-hitungan weton. Karena lahir itu, nah sekarang misalnya saya di Ramesi tidak baik lahirnya. Lah ngesakne aku nih, mau gak milih lahir ya kan? Saya tidak milih lahir tanggal 4 Oktober ya. Terus di ramal tidak baik lahirnya. Ngesakne aku nih, kayak itu bojo-bojo terus ya kan gitu ya kan. Ya kan kasihan, kita kan gak pernah milih. Bu, aku lahir tanggal iki kan gak pernah milih kita ya toh. Nah ini kan secara logika sudah gak masuk akal itu. Ya. Kemudian ya, kenapa hari itu hanya berlaku di Indonesia? Kan aneh. Di Arab tidak berlaku, di Amerika nggak ada weton-wetonan. Orang Amerika yang ganteng-ganteng, ayu-ayu. Sampai mbok hitung wetone irungu pesek-pesek ya. Ya maksudnya anak kita ini, kita kan dihitung-hitung loh, supaya nanti anaknya begini begitu. Ternyata anak yang lahir ya iya, ya orang ganteng, ya orang ayu, biasa-biasa saja. Itu orang Amerika, orang Saudi sana, orang Arab, cantik-cantik, ganteng-ganteng, kita irungnya bangir-bangir kan di situ. Jadi hitungan-hitungan itu tidak ada. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkannya ya. Kasihan anak kita sudah kadung cocok dengan calon istrinya, calon suaminya, digagalkan gara-gara wetonnya tidak cocok. Ini kan kasihan sekali. Itu banyak yang akhirnya stres ya. Stres, ada yang nggak stres lagi, macam-macam lah, benci dengan orang tuanya dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan diikuti ya Bapak seperti itu, karena itu tidak ada tuntunan dari agama kita. Ada lagi para jamaah ya, untuk penentuan hari pernikahan itu ada, kalau di kami di Kediri ada sangat namanya sangat. Jadi pernah itu pernikahan sangat malam sekali. Lah masa temu itu di atas jam 11 malam loh. Akhirnya saya pulang Pak. Padahal saya disuruh pokoknya kayak biasanya itu serah terima itu. Wes gak tak saya tinggal mulih aku. Jadi ya Allah, nunggu kata sangatnya dari Mbah Dukun, sangat. Ada yang lucu lagi, jam 11 pagi Jumat harus temu. Lah wong Jumatan ya. Tak tinggal. Satu-satu saya suruh pulang juga. Tinggal aja. Gak apa-apa saya dhewe arep Jumatan ya. Padahal saya juga disuruh ngisi itu. Saya tinggal saya. Ya pamit baik-baik. Ngapunten kula badhe Jumatan wis mbuh sing ngenteni sapa ya, pokoknya kita tinggal. Lalu jam 11 itu belum temu, nunggu sangatnya katanya. Ya Allah. Ini. Jadi sangatnya ini nggak ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya. Semua hari baik, tidak ada hari buruk, hari sial, tidak ada. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan, Bismillah. Bagaimana menjadi orang tua yang bijak, legowo, ketika menghadapi masalah pada anak? Ketika anak punya kesalahan yang berulang tidak nurut pada kata orang tua, terkadang membuat orang tua marah. Orang tua hanya ingin anaknya nurut, jadi anak yang soleh dan taat pada agama Allah. Mohon penjelasannya. Terus kita dakwai anak kita nasihati, kita didik terus. Kalau seandainya tidak mau nurut, kita sudah punya contoh Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu putranya tidak nurut. Sehingga ini bukan berarti kita putus asa, tidak, terus kita dakwai. Saya beri contoh ya.
ada seorang ibu bercerita. Ibu ini salah satu jamaah pengajian cerita. Ada seorang ibu, dia menjadi salah satu jamaahnya seorang ustadz terkenal di Indonesia. Ibu ini anaknya pemabuk, macam-macam lah, peminum, macam-macam, ahli maksiat. Tapi ibu ini sudah ngaji sunnah seperti kita, sudah ngaji. Ya, setiap anaknya pulang itu katanya diceritakan di situ, itu dicuci mulutnya bekas muntahan mabuk, bau-bau minuman keras. Sambil ibu itu sholat tahajud didoakan. Walhasil apa? Diceritakan ini nyata, kisah nyata di zaman ini. Walhasil ketika ibu itu menjelang meninggalnya sakitnya, meninggal dunia sakit keras, itu ibu itu punya putra 3. Yang 2 bukan ahli maksiat, yang 1 ahli maksiat. Tapi ingat, ternyata di akhir hayatnya ibu ini yang menunggui sampai wafatnya justru yang ahli maksiat itu. Yang 2 yang anak dikatakan baik itu malah tidak mau menunggu ibunya. Akhirnya anak yang ahli maksiat ini begitu ibunya meninggal, dia tobat dan menjadi baik. Maka ini contoh ya, ibu-ibu bersabar terus. Namanya anak ini adalah tanggung jawab kita, amanah buat kita. Terus dididik, jangan putus asa. Bapak-bapak juga demikian. Tolong mendidiknya jangan pakai cara-cara feodal dulu, pakai dipukul, dibentak-bentak, jangan. Terus dinasihati dengan lemah lembut terus, nggak usah putus asa. Terus sambil malam kita doakan seperti ibu tadi. Alhamdulillah, walaupun tobatnya ketika ibunya meninggal, minimal anak kita taubat. Lebih baik mana Pak? Preman taubat, pemabuk taubat dengan naudzubillah mantan santri. Mantan santri yang sekarang tidak jadi santri lagi. Naudzubillah min dzalik. Mana yang lebih baik? Mantan pemabuk, mantan preman lebih baik. Thayyib. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Kemudian ya, kalau orang tua ingin didengar ucapannya oleh anak, itu kalau ngomong tolong jangan kasar. 1. Kemudian hindari kata-kata seperti kita nyalahkan anak terus. Contoh ya, nak, gak sholat itu dosa, mlebu neraka. Itu kata-kata itu dirubah, nak ayo sholat. Ayo sholat nak, gitu. Dirubah. Sama-sama menyuruh, yang satu ngelok-ngelok nih, yang satu apa? Mengajak. Itu beda bagi anak itu. Coba praktekkan begitu kepada anak, nanti berubah anak. Atau nak, sholat sama nih sholat nak. Udah gitu aja. Dia nggak sholat, besok diingat lagi. Sampai mau sholat, sholat di situ, ibu sholat toh, lah. Gitu terus. Jangan gak sholat. Dadi opo ya, mesti dadi manusa gitu. Dadi opo nih. Itu malah anak benci dengan sholat nantinya. Cara kita mengajarkan itu salah. Tidak tepat. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan jilbab dan khimar? Ya, bagus. Jadi khimar itu pakai kha, bukan pakai kha. Kalau khimar pakai kha keledai. Kalau khimar pakai kha itu jilbab. Jadi khimar itu begini, jilbab yang dipakai tapi dia tidak terlalu panjang dan lebar. Ya, kalau jilbab, perhatikan ya. Kalau jilbab disebut jilbab itu dari atas kepala sampai kaki itu jilbab. Kalau khimar ini sekarang kita terjemahkan kerudung gitu. Nah, kerudungnya saja, atasannya saja. Tapi kalau orang Arab sebenarnya jilbabnya orang Arab ya dari atas sampai bawah kerudungnya. Jadi panjang begitu. Nah, seperti itu. Tapi ada sekarang ini yang khimar, ini yang pendek. Itu kan yang biasa dipakai ketika kita dengan mahram-mahram kita. Jadi kalau ibu itu dengan mahramnya, dengan anak laki-laki yang sudah balik, dengan saudara laki-lakinya, dengan bapaknya, dengan mertuanya, itu pakai seperti itu. Atau dia tidak pakai boleh kalau dengan mahramnya. Tapi tidak boleh memperlihatkan dadanya, hanya batas apa? Dengan leher. Ya. Atau dipakai misalnya datang misalnya ya, kita beri contoh ya. Di rumah kita, datang di rumah kita misalnya kerabat kita, suaminya misalnya saudari kita, ipar itu kan bukan mahram ya, bukan mahram. Maka kita boleh pakai khimar itu. Yang penting khimarnya menutupi dada, bukan khimar yang pendek sekali itu ya. Khimar yang masih menutupi apa? Dada. Seperti itu namanya khimar. Kalau jilbab itu sebenarnya dari atas sampai bawah sampai kaki itu jilbab. Cuman sekarang ini kan terjadi pergeseran makna jilbab. Jilbab itu ya khimar kerudung itu. Padahal jilbab itu sebenarnya dari atas sampai bawah. Karena ayatnya demikian. Apakah pakaian syar'i bagi wanita tidak boleh potongan? Boleh. Boleh potongan boleh. Walaupun yang afdal langsung panjang ke bawah, tapi kalau potongan disyaratkan yang atas jangan terlalu pendek itu. Yang atas tolong
agak bawah. Minimal kalau saya ya, yang atas itu sampai menutupi pantat itu. Jadi sampai menutupi pantat, sehingga kalau misalnya berjalan pantatnya tidak terlihat itu. Loh Ustaz, tapi kan sudah pakai rok. Iya, tapi lebih baik double, karena wanita itu lebih baik apa? Double. Jadi ditutupi. Kadang rok itu kadang ngelengkip, tahu ngelengkip apa namanya? Nyelempit itu apa namanya? Nah, seperti itu. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau ada jilbab lagi tidak dia. Kalau dibuat jalan kadang-kadang begitu ya, seperti itu. Taib. Ada pertanyaan lagi di sini, saya bacakan ya. Semoga Allah menjaga Ustadz, amin. Apa sebenarnya yang membuat orang yang sudah ngaji sunnah tapi terkadang masih berkata keras dan dihentak-hentak? Begini ya, orang ngaji itu macam-macam. Bahkan jangankan orang ngaji, Ustadz yang membacakan kitabnya juga macam-macam. Ada yang putranya Ustadz tuh ngaku kalau bapaknya itu keras dengan ibunya. Itu menunjukkan bahwa ya namanya manusia kadang-kadang belum bisa mengamalkan apa yang dikaji. Nah makanya harus sering. Saya Panjenengan jangan bosan kalau saya sampaikan, ayo Bapak lemah lembut. Kemarin sudah disampaikan Ustaz, sekarang ditinggung lagi. Lalu nyatanya kayak kasar ya. Bukan hanya panjenengan, mungkin saya sendiri masih kasar. Kan panjenengan tidak tahu. Coba sekali-kali ke rumah saya, tanya istri saya, tanya anak gitu kan. Jadi saya ini menasihati bukan nasihati jamaah, nasihati diri sendiri. Supaya kita diingat. Orang itu kalau sering menyebut-nyebut kebaikan, akhirnya dia kalau sedang tidak mengamalkan, ingat gak? Ingat. Disebut-sebut terus, jangan kasar, yang lemah lembut. Akhlaknya Rasulullah sering disebut, dibahas. Semoga kita bisa berubah. Ya berubah itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan ya, butuh waktu, butuh bertahap perubahan itu. Apa ada yang salah dengan ibadahnya? Begini ya, bisa jadi. Kadang ibadahnya sudah sesuai sunnah tapi kurang ikhlas. Kalau kurang ikhlas berarti ibadahnya nanti tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, bisa jadi. Padahal di sisi lain tidak ada sebab tertentu yang menyebabkan berkata seperti itu. Jazakumullah wa artika dzalik. Jadi itu jawabannya. Jadi kembali kepada manusianya, mungkin belum bisa mengamalkan. Kalau saya ya, kalau ibu-ibu suaminya sering keras, doakan aja dan ibu-ibu tetap lembut. Saya beri pengalaman ini. Saya punya jamaah ibu-ibu sering dibentak-bentak, bahkan bukan dibentak-bentak, dikata-katai apa? Dilolok nih, harus saya kakung. Saya suruh sabar, itu nulis surat ke saya. Lewat istri saya, tolong diberi jawaban Ustaz. Saya suruh istri saya jawab, sebegini jawabannya. Tolong lemah lembut terus layani sebaik-baiknya. Diamalkan sama ibu itu. Sekarang berubah bapaknya. Karena apa? Api tidak boleh dilawan dengan apa? Api. Api dilawan dengan apa? Air. Kalau sana keras kita lembut, nanti berubah insya Allah. Sesuai isin loh. Lah ngomel-ngomel juga kayaknya saya nandangi kan isin dia ya. Di rumah tangganya ora pantas kita. Ya, misalnya begitu. Tapi kalau kita melawan suami itu biasanya tidak mau direndahkan kan begitu. Ya, itu saya suruh praktek begitu sama ibu itu dipraktekkan berhasil. Sekarang suaminya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pernah mendatangi dukun atau paranormal, jadi yang betul bukan paranormal ya, para tidak normal. Dan pernah mempercayai perkataannya dan sekarang sudah mulai mengikuti pengajian-pengajian sunnah, bertobat nasuha, insya Allah. Apakah amalan dan ibadah yang sekarang dijalani masih diterima dan diampuni? Insya Allah tobat itu menghapuskan segala dosa. Dan tobat itu ya insya Allah jika nasuha akan diterima oleh Allah amal ibadahnya. Jadi kita disuruh tobat. Makanya dalam ayat dikatakan illa man taba, kecuali seorang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, dan dia beramal amalan yang soleh. Jadi tobat itu setelah tobat mengimani, setelah dia mengimani apa yang harus diimani, dia beramal soleh, fa insyaallah Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi cukup dengan tobat itu insyaallah. Tapi tobat itu harus memenuhi syarat tobat. Apa itu diantaranya? Satu, menyesali, berjanji tidak akan mengamalkan lagi. Kemudian apa? Beristighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian menutup dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Bagaimana menyikapi ketika keluarga besar meminta untuk mengadakan dan membantu acara selamatan kematian? Sudah mencoba komunikasi, tidak ingin mengadakan tetapi berpengaruh pada kesehatan nenek. Maksudnya kalau tidak membantu mungkin. Begini ya, ini pertanyaan bagus ini. Dan seringnya ditanya seperti ini. Mohon tidak salah paham dengan jawaban saya. Kalau keluarga mau didakwai, alhamdulillah. Saya
saya beri teknik mendakwai mereka. Begini, tanya dulu begini caranya. Niki napa to? Ini acara apa? Oh, ini syukuran sambil mendoakan orang tua. Begini saja. Kalau ingin syukuran, kita masak bawa ke anak yatim minta didoakan. Itu nanti berubah kok. Atau kita undang pengajian. Kami di Kediri ada pengajian Anjang Sana ini. Tapi jangan pas hari kematiannya gitu loh. Di luar itu nggak apa-apa. Kemudian ngaji sunnah seperti ini, tidak ada bacaan-bacaan yang lain, tidak ada. Kemudian nanti niatkan makanannya ini untuk apa? Syukuran, boleh. Kan bersedekah untuk mayat kan boleh dalam Islam, hadisnya sahih, boleh. Jadi tinggal merubah begitu. Kalau tetap tidak mau, oh kudu ngene iki, pakeme wis ngene iki ning nggone dusun misalnya gitu. Terus kita kalau tidak datang membantu dimusuhi dan seterusnya, terus tidak mau bertegur sapa, maka sebagian ulama membolehkan kita membantu untuk menyiapkan makanannya saja. Tapi kita tidak boleh ikut acaranya. Ya di dapur, di belakang, di depan nerima tamu. Itu biasanya kawan-kawan gitu, di depan nerima tamu gitu saja. Tapi tidak ikut acaranya. Dan niatnya apa membantu itu? Niatnya sedekah, sudah titik. Nah, apa tidak dosa berada di situ? Yang dosa yang memaksa kita, yang membuat kita terpaksa begitu. Tapi insya Allah orang itu tahu, oh mantuku sing kuwi mesti ning ngarep tok main mantu-mantu enggak apa-apa, memang tidak ada tuntunannya, acaranya kan tidak ada tuntunannya. Tapi sedekah itu sebenarnya ada tuntunannya. Hanya saja sedekah ditempatkan hari kematian itu tidak ada tuntunannya itu. Kita rubahnya caranya begitu. Alhamdulillah ya, beberapa jamaah kita itu keluarganya mau nanti diundangkan pengajian begini, nanti suruh apa dia sedekah makanan gitu, mau kok, mau. Ya, tidak apa-apa. Bagaimana Ustaz kalau misalnya di akhir pengajian dia minta supaya didoakan agar diampuni dosanya? Boleh, nggak ada masalah didoakan supaya diampuni dosanya. Tapi kan tidak pada hari apa? Hari-hari yang diyakini itu loh. 1 sampai 7, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ya, haulnya itu tidak ada tuntunannya. Demikian ya, insya Allah. Nanti kalau misalkan ya, kalau semisal kita tidak datang tidak apa-apa, lebih baik tidak datang. Kalau tidak datang tidak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang sudah memahami kok. Misalnya kita datang sudah acaranya sudah selesai, mereka nggak marah juga, sudah banyak seperti itu. Kita praktekkan tidak marah. Saya beberapa kali diundang, Pak. Bukan berapa kali, terus diundang sampai sekarang dan tidak pernah datang. Alhamdulillah berkatnya datang ke rumah. Terus kalau ketemu saya nggak marah kok, nggak marah. Assalamualaikum. Ada yang manggil saya Pak Yusron, kok mboten dugi? Oh nggih ngapunten ya gitu aja. Kemudian nyun donga nih, mugi-mugi anak kula dipun tampi Allah inggih, insyaallah kula dongakne. Itu enggak marah. Wingi pun kula ternyata ngening griyane jenengan ini. Jadi berkatnya itu datang, Pak. Dimakan boleh enggak? Boleh. Itu ada sebagian ustadz yang salah paham itu. Itu tidak boleh, haram ya? Boleh. Saya bin Bas mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh tidak punya dalil. Yang tidak boleh itu kalau dibawa ke punden, dibawa ke kuburan, kemudian dibawa ke apa? Misalnya perapatan udah dimakan, itu tidak boleh. Kalau itu hanya boleh dimakan oleh hewan. Tapi kalau hanya di situ, di tempat itu, tidak apa-apa. Karena niatnya dia hanya sedekah saja. Tapi caranya dia tidak sesuai dengan sunnah, begitu. Jadi demikian ya. Sudah semua terjawab. Alhamdulillah kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita belajar bermanfaat. Kula matur nuwun sanget dumateng Abah Bambang dan istri, ibu dan keluarga yang telah menyediakan tempat hidangan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan keluarganya berkah, dilimpahi kesehatan, rezeki ingkang manfaat, dipun jembaraken rezekinipun. Semanten ugi kula matur nuwun dumateng para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat ingkang sampun kersa rawuh, ingkang wonten kesempatan enjang menika mugi-mugi sedayanipun sehat, dipun jembarake rezekinipun, dipun limpahi keberkahan kalian Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten kirang langkungipun khususipun dumateng pengurus pengajian Bapak Yakim, Pak Yuda lan lintun-lintunipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak kadang-kadangipun. Mekaten subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.